Lah, kata Alan langsung, kekasihnya ini tidak bisa diajak bicara serius. Yang ada malah membuat kedua telinganya terasa panas. Andai di dunia ini hanya ada mereka berdua, Aileen pasti sudah dia mangsa. Sementara Aileen malah mengulum senyum, senang saja jika sudah menggoda sang dosen. Meskipun ketika diladeni sebenarnya dia yang akan merasa takut sendiri. Aileen memang tidak tahu apa tujuan Pak Alan menanyakan hal tersebut, tentang dia yang merasa dikekang atau tidak saat dilarang-larang seperti ini. Baginya itu justru bentuk kasih sayang sang dosen dan Aileen merasa tidak masalah. Sejak kecil saja Aileen selalu merasa dikekang oleh sang Dedi, sampai dia memikirkan banyak cara bagaimana agar bisa hidup dengan bebas. Tapi kemudian semua niatnya itu urung ketika mengetahui bahwa semua hal yang dilakukan oleh sang Dedi hanyalah untuk kebaikannya sendiri. Baiklah, aku akan keluar sekarang. Jangan lupa untuk mengirimku pesan, jawab Aileen. Dia bangkit dari duduknya dan menundukkan kepala memberi hormat. Beberapa karyawan yang tidak sengaja melihat ke arah sana sedikit pun tidak menaruh curiga karena interaksi di antara keduanya benar-benar terlihat seperti atasan dan bawahan. Sampai detik ini Alan dan Aileen memang begitu rapi menyimpan kebenaran tentang hubungan mereka berdua. Tak lama setelah Aileen keluar, Alan pun meninggalkan tempat tersebut. Di antara langkah yang dia ambil, Alan mengirim pesan pada sang kekasih. Aku pergi dulu, sayang. Tulis Alan. Membaca pesan tersebut Aileen tersipu malu, mengulum senyum coba menyembunyikan hatinya yang saat ini sedang berbunga-bunga. Tidak ingin Nora sampai melihat dan jadi banyak tanya. Aileen, pergilah ke pasar tradisional. Lakukan survei harga bahan bangunan di sana, ucap Feli, tiba-tiba dia datang dan memberikan tugas tersebut. Feli juga meletakkan sebuah dokumen berisi sampel yang harus Aileen isi. Daftar bahan bangunan yang harus dia ketahui harganya di pasaran, dengan patokan harga tersebut mereka bisa melakukan negosiasi dengan beberapa perusahaan material bangunan untuk mendapatkan keuntungan jika melakukan kerjasama. Kenapa mendadak aku harus survei? Tanya Aileen. Nora dan William juga menatap ke arah mereka. Harusnya tugas ini dikerjakan oleh karyawan tetap. Para karyawan kontrak kebanyakan hanya bagian input data, ke lapangan pun hanya melihat bagaimana cara kerja, bukan langsung terjun seperti ini. Jadi kamu menolak perintahku? Tanya Feli dengan nada angkuh, seolah sedang menunjukkan posisinya di sini. Bahwa dia berada jauh di atas Aileen. Bukan seperti itu maksudku, Bu. Ya sudah jika seperti itu, biar Nora yang melakukannya, potong Feli, seperti pemegang kendali di perusahaan ini. Dan Aileen yang tidak ingin melimpahkan pekerjaan tersebut pada temannya pun dengan cepat segera menyahut. Tidak Bu, biar aku yang kerjakan, ucap Aileen. Kami akan melakukannya berdua, kata Nora pula. Baguslah jika kalian ingin mengerjakannya berdua, jadi tugas ini bisa cepat selesai, balas Feli kemudian. Aku akan ikut mereka, kata William. Feli hanya mengangguk kecil, para anak magang ini benar-benar sudah meringankan pekerjaannya. Setelah jam istirahat makan siang, mereka bertiga pergi ke pasar tradisional yang dituju. Cuaca panas terik itu cukup mengganggu untuk Aileen dan Nora. Tahu begini kita pakai payung dan topi, kata Nora. Untung aku tadi pakai sunscreen cukup banyak, balas Aileen. Pekiknya saat tanpa sengaja nyaris menginjak kubangan air. William yang merasa lucu saat melihat pemandangan itu langsung mengulum senyum, dia refleks ingin menolong tapi Aileen mampu mengendalikan tubuhnya sendiri agar tidak jatuh. Sementara Nora jadi cemburu. Hati Nora memang sedang terombang-ambing, bingung sebenarnya mau dengan siapa. Tadi saat tebar pesona di ruang rapat pun sepertinya tidak membuahkan hasil. Ayo cepat. Ucap Nora dengan nada kesal, dia jadi ingin segera menyelesaikan tugas mereka. Tunggu. Kata Aileen, dia memeluk lengan Nora agar tidak ditinggal. Nora yang merasa kesal jadi risih dengan sentuhan ini, inginnya menepis tangan Aileen, namun Aileen cukup kuat memeluknya. Pada akhirnya dia pasrah. Setelah beberapa saat dia pun membalas pelukan lengan tersebut dan sesaat lupa pula pada kekesalannya sendiri.
Persahabatan mereka seperti roller coaster, naik turun. Tepat jam 4 sore Aileen, Nora dan William memutuskan untuk kembali ke perusahaan. Di tengah jalan mereka berhenti untuk membeli minuman dingin. Di ujung jalan sana Ivana melihat jelas pemandangan tersebut, Aileen yang tengah menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Wanita dengan rambut bergelombang itu adalah Aileen, ucap Ivana pada Agnes, mereka memang sedang bersama. Aileen, wajahnya terlihat tidak asing, balas Agnes, seperti pernah melihat wanita itu tapi entah di mana. Wajahnya memang pasaran, jawab Ivana dan membuat mereka berdua jadi tertawa bersama. Aku akan memberi pelajaran pada anak itu, dulu dia memperlakukan aku, jadi sekarang aku juga akan mempermalukannya, kata Ivana. Dia masih membahas tentang kepulangannya dari apartemen Alan menggunakan lingerie. Apa yang mau kamu lakukan? Tanya Agnes penasaran, dia belum tahu rencana apa yang akan dilaksanakan oleh sang sahabat. Lihat saja, nikmati pertunjukan ini. Jangan macam-macam If, aku tidak ingin berhubungan dengan hukum. Tidak, aku hanya ingin membuatnya kesal dan malu, jawab Ivana dengan bibirnya yang tersenyum lebar. Setelah lampu hijau menyala dia langsung mengemudikan mobilnya dengan cepat. Semalam hujan turun jadi banyak genangan air di jalanan. Ivana sengaja melewati genangan air itu sampai terciprat mengenai Aileen dan kedua temannya di pinggir jalan. Ah! Pekik Aileen dan Nora bersamaan. Secara mendadak baju mereka kotor semua, William hendak melindungi kedua gadis itu namun dia kalah cepat, kini tubuhnya pun sama kotornya. Di saat para karyawan kontrak itu terkejut, basah dan kotor, Ivana dan Agnes tertawa terbahak. Bagaimana ini? Kertas surveinya kotor, ucap Nora dengan nada memelas. Tadi saat turun sengaja dia bawa untuk memeriksa adakah yang kurang. Tapi sekarang malah jadi seperti ini. Aileen yang kesal langsung menoleh ke arah mobil putih yang baru saja berbuat kurang ajar. Namun mobil itu telah jauh, dia tak mampu melihat nomor plat yang tertera di sana. Padahal dengan plat nomor tersebut dia bisa mencari tahu siapa pemilik mobil itu, sumpah, Aileen sangat ingin menyiram pemilik mobil itu dengan air gat. Sudah tidak apa-apa, mau bagaimana lagi, kata William. Tapi Nenek Feli pasti akan marah, jawab Nora. Dan membuat Aileen serta William jadi ingin tertawa. Susah sekali untuk sedih meski sekarang mereka sudah berantakan. Permisi Nona, saya tidak sengaja mengambil foto plat mobil putih itu, ucap seorang pria asing yang tiba-tiba menghampiri Aileen. Pria itu adalah sang penjaga bayangan, yang Aileen sendiri pun bahkan tak mengenalnya. Meskipun selalu mengawasi dan melindungi selama 24 jam tapi, Dedi Raiden sebisa mungkin tidak membantu 100% semua masalah anak-anaknya. Dia ingin anak-anaknya pun menyelesaikan masalah mereka sendiri. Sesekali Dedi Raiden hanya membuka pintu. Seperti sore ini saat dia mengizinkan anak buahnya untuk memberikan nomor plat milik Ivana. Terima kasih, Kak. Aku akan simpan nomornya, jawab Aileen. Dia mengambil ponselnya dan memfoto nomor plat tersebut. Orang asing yang tiba-tiba muncul itu segera pamit pergi. Untuk apa nomor plat itu? Tidak akan ada gunanya, kata Nora. Aku akan mengingatnya di dalam otak, jika suatu saat nanti aku menemukan pemilik mobil ini aku akan menyiramnya menggunakan air gat, kesal Aileen, meskipun saat ini belum menghasilkan apa-apa setidaknya dia sudah berusaha. Aileen tak terbiasa hanya diam saja menemukan takdir buruk di dalam hidupnya, segala sesuatu baginya harus selesai dengan sempurna, termasuk untuk membalas kejadian sore ini. Mana aku lihat, aku juga akan mengingatmu, balas Nora, karena Aileen menggebu-gebu dia jadi ikut-ikutan. Di sana ada kran air, ayo kita bersihkan diri dulu, ajak William. Di antara sifat menggebu-gebu kedua gadis itu dia adalah yang paling tenang. Sekitar jam 4:30 sore akhirnya ketiga karyawan kontrak itu pun telah tiba di perusahaan. Datang dengan penampilan yang acak-acakan tentu membuat ketiganya jadi pusat perhatian. Beberapa orang langsung bertanya apa yang terjadi, beberapa orang hanya menatap penuh tanya. Ayo kita siap-siap, Nenek Feli pasti akan langsung berteriak di telinga kita.
Apa-apaan ini? Kenapa kertas surveinya kotor? Kata Nora, bahkan memperagakan pula gaya bicara Feli. Aileen sudah tertawa, sementara William hanya geleng-geleng kepala. Mereka bertiga saat ini sudah berada di dalam lift menuju lantai 9. Deg-degan sekali ketika mereka mulai memasuki kantor dan menuju ruangan Ibu Feli. William yang mengetuk pintu sampai akhirnya mereka mendapatkan izin masuk. Datang dengan penampilan yang kotor sontak membuat Feli mengerutkan dahi, bergemuruh amarah di dalam hatinya ketika melihat dokumen di tangan Aileen pun terlihat kotor. Astaga, apa yang kalian lakukan? Tanya Feli, suaranya masih terdengar pelan namun penuh dengan penekanan. Maaf Bu, tadi saat di jalan ada sebuah mobil yang melewati genangan air, kami terkena cipratan air itu. William yang menjawab untuk menjelaskan. Astaga, apa kalian bodoh? Tidak bisakah kalian menyingkir? Dan dokumen itu? Ya Tuhan, aku sampai tidak bisa berkata-kata lagi, balas Feli, geram luar biasa. Sampai tidak segan ketika mengatakan kata bodoh. Tidak mungkin pula dia menggunakan dokumen kotor itu untuknya bekerja dan diskusi dengan timnya yang lain. Aku tidak mau tahu, kalian harus mencetak ulang dokumen itu dan kembali ke pasar untuk mendapatkan tanda tangan narasumber. Bentak Feli. Keaslian dokumen sangat penting dalam hal ini, untuk memastikan bahwa data yang didapatkan valid. Karena itulah mereka tidak bisa melakukan fotokopi, semuanya harus masih asli. Nora, Aileen dan William sudah menunduk lemah, sebelumnya mereka juga sudah menduga bahwa hal ini akan terjadi. Baik Bu, maafkan kami, ucap Aileen, Nora dan William secara bersamaan. Setelah keluar dari ruangan Ibu Feli mereka segera menuju meja kerja masing-masing, mengambil istirahat sejenak menunggu waktu pulang tiba. Aku lelah sekali, tapi besok masih harus kembali ke pasar, kata Aileen. Kalian berdua tidak usah pergi lagi pula, ini hanya untuk meminta tanda tangan para narasumber, jadi biar aku saja yang pergi, sahut William. Aku akan temani kamu, Will, jawab Nora, dia menatap lurus ke arah pria itu. Kalian pergi berdua, tapi jika aku tidak pergi Ibu Feli pasti akan menegurku, ucap Aileen. Kamu pergi juga, tapi terserah kemana, biar aku dan William yang ke pasar, sahut Nora, malah memberi ide yang terdengar menyenangkan di telinga Aileen. Karena dia seperti menemukan alasan untuk bisa bertemu dengan sang kekasih. Setuju, jawab Aileen. Kedua gadis itu kemudian cekikikan berdua, Aileen juga tahu dengan rencana ini Nora bisa menghabiskan waktu berdua dengan William. Bagaimana bisa mereka sekarang terlihat begitu kompak? Padahal saat kuliah seperti anjing dan kucing. Batin William. Kadang tak habis pikir dengan persahabatan para wanita, sekarang bisa saja menjadi musuh dan besok menjadi teman. Tawa Aileen seketika jadi reda saat dia melihat Pak Alan masuk ke ruangannya. Dek. Jantungnya sampai berdenyut. Tanpa ada kabar apapun tiba-tiba pria itu menunjukkan diri. Sementara saat ini penampilannya sedang berantakan. Kenapa Pak Alan datang ke kantor sih? Batin Aileen. Dia mana mau menunjukkan diri dengan penampilan seperti ini, semenjak menyukai pria itu dia pun ingin selalu tampil sempurna di hadapan sang dosen. Dilihat oleh Aileen, Pak Alan tidak duduk di kursi kerjanya. Pria itu hanya mengambil sebuah berkas dan kemudian pergi lagi. Saat Alan melihat ponsel, Aileen pun buru-buru memeriksa ponselnya sendiri. Menduga bahwa sang kekasih mungkin saja mengirimnya pesan. Datang ke ruanganku di atas, kita pulang bersama. Tulis Alan. Tuh kan. Celetuk Aileen tanpa sengaja, sudah menduga bahwa pria berwajah dingin itu akan memintanya untuk bertemu. Ada apa? Tanya Nora. Tidak ada apa-apa. Nanti kamu dan William pulang dulu saja, aku pesan baju, tidak mungkin pulang begini, dadiku pasti mengomel, jawab Aileen. Nora paham, dia mengangguk kecil. Menjelang jam 5 semua karyawan mulai berangsur-angsur meninggalkan perusahaan. Di saat sudah nampak sepi Aileen baru beranjak dari kursi kerjanya. Bukan menuju lobi untuk pulang melainkan naik menuju lantai 10. Masuk ke ruangan CEO dan mengunci pintunya.
Alan dibuat heran dengan penampilan sang kekasih sore ini, baju yang dikenakan oleh Aileen terlihat jelas jika kotor. Apa yang terjadi padamu? Tanya Alan langsung, dia bangkit dari duduknya di kursi kerja, berjalan mendekati sampai berdiri tepat di hadapan Aileen. Ceritanya panjang, ada mobil menyebalkan dan membuatku seperti ini. Terang Aileen, dia tidak ingin membahas tugasnya di lapangan karena baginya itu adalah pekerjaannya, tidak perlu melimpahkan semuanya pada sang kekasih. Lagi pula Aileen bukanlah gadis yang manja, dia terbiasa menyelesaikan semua masalahnya sendiri. Mobil menyebalkan. Tanya Alan lagi, masih belum puas dengan penjelasan Aileen. Iya, balas Aileen singkat, bibirnya mencebik. Jika sudah seperti ini Alan tahu Aileen tak ingin membahasnya lagi. Ganti dengan bajuku, masuklah ke kamar itu, balas Alan, menunjuk pintu di ujung sana. Di ruangan ini ada kamar. Kenapa tidak pernah mengatakannya padaku? Kamu tidak pernah tanya. Aileen menatap tajam, membuat Alan kembali menjelaskan. Dulu aku takut kamu tidak nyaman jika ku katakan di sini ada kamar, tapi sekarang aku yakin kamu akan senang. Kenapa aku senang? Balas Aileen. Karena kamu mesyum. Balas Alan, tapi hanya dia ucapkan di dalam hati. Sementara mulutnya terkunci rapat dan tersenyum sedikit.